Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di sini saya akan melakukan presentasi tentang kurs valuta asing, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan saya Gustaf Kemal Ibrahim, NIM 2018 043 0149. Mata kuliah Keuangan Internasional kelas C. Yang pertama, pengertian dari kurs valuta asing merupakan rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Kemudian, spread kurs valuta asing merupakan selisih antara harga jual dan harga beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Devaluasi merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing. Kemudian tujuan daripada itu, dalam jangka pendek, devaluasi dilakukan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor. Kemudian revaluasi merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang negara asing. Bertujuan untuk kebijakan ini dilakukan karena kondisi perekonomian negara dinilai mencapai atau mendekati pada full employment atau terjadinya kecenderungan inflasi. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Yang pertama, permintaan valuta asing ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Seperti penawaran valuta asing ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar ke dalam negeri. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Melalui faktor yang mempengaruhi perubahan kurs itu sekitar ada faktor yang mempengaruhi perubahan kurs itu sekitar ada 6. Yang pertama, posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri itu dari 5 komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, dan neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi itu adalah rasio atau perbandingan perubahan indeks harga suatu periode terhadap indeks harga periode sebelumnya. Yang ketiga adalah tingkat bunga. Tingkat bunga adalah mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka, seperti bunga simpanan, lending rate, atau biaya dana yang dibebankan institusi keuangan kepada meminjam atau bunga pinjaman, borrowing rate, seperti itu. Dan yang kemudian selanjutnya tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam suatu tahun. Pencatatan pendapatan nasional yaitu merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu
Baik, selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ekspektasi dan spekulasi. Pada faktor yang mempengaruhi perubahan kurs pasti ada ekspektasi dan spekulasi, seperti halnya melakukan banding antara harga yang satu dengan harga yang lain. Seperti itu mungkin menurut saya. Cukup sekian dari presentasi saya ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.